Halo para sahabat, bertemu lagi bersama gue Yaza yang masih standby untuk kalian yang akan membahas dan menceritakan film-film yang seru. Mungkin sudah kalian tonton atau belum, ya saya akan menceritakannya lah pokoknya mah di video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Kali ini gue akan menceritakan film The Tourist. Film ini tentang film detektif dan film ini dibintangi oleh Angelina Jolie dan Johnny Depp, serta cameo Timothy Dalton, pemeran James Bond. Wah, banyak sekali film-film ini mah diisi oleh artis-artis besar. Film ini merupakan daur ulang dari film Prancis berjudul Anthony Zimmer 2005, menceritakan tentang pengejaran seorang mafia yang menjadi buronan 14 negara dengan kasus menggelapkan uang dan harta yang cukup besar. Oke, jangan berlama-lama guys, kita gas kuy dan siapkan posisi kalian. Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Cerita bermula ketika Alice yang diperankan si bibir seksi sang mantan gue, Angelina Jolie, yang menjadi incaran polisi Inggris yang sedang diintai dari segala sisi. Dia keluar dari apartemennya dan diikuti terus oleh intel-intel di sana. Alice pun duduk di sebuah resto and cafe. Anjay, dia ngopi dan ngeteh. Intel di sana memantau dari kejauhan dan anak buahnya pun ada di kafe itu yang sedang mengintai juga. Lalu ada pengantar surat yang akan mengirim surat dan menanyakan ke pegawai resto itu. Dan itu adalah surat untuk ke Alice. Dan pegawai itu pun memberitahu bahwa Alice ada di sana. Dan pengantar surat itu pun memberikannya pada Alice. Intel di sana langsung memantau lebih detail dan fokus. Lalu kapten di mobil itu menelepon seseorang yang ada di markas, yaitu seorang yang sangat ingin mencari orang yang bersama si Alice yang diperankan oleh Paul Bettany. Dan dia langsung melihat ke layar besar ke kantornya untuk sama-sama memantau. Polisi di sana sedang mencari Alexander Pierce, dan Alice adalah orang yang sebelumnya dekat dengan Alexander Pierce. Setelah mengantar surat itu, si pengantar surat pergi dan disangka oleh polisi itu adalah Alexander Pierce dan ditangkap setelah akan pergi dari tempat itu. Surat yang diberikan kepada Alice itu adalah sebuah petunjuk untuk pergi ke suatu tempat, Gare de Lyon, pukul 8:30, dan carilah orang yang mirip dengan Pierce. Dan Alice setelah selesai membacanya lalu membakarnya dan pergi dari resto itu. Polisi itu pun langsung disuruh untuk membawa suratnya meskipun sudah dibakar. Jangan sampai terbuang abunya sedikit pun. Don't fucking touch it. Alice pun langsung pergi ke stasiun untuk mengunjungi tempat yang ditulis di surat itu. Namun polisi masih mengintainya dan membuntutinya. Namun Alice pintar pergi ke bawah stasiunnya pada saat orang-orang di sana mudal ke atas. Dan polisi itu pun yang mengejarnya jadi agak terhalang, jadi bingung. Kita dilihatkan si ambisius yang ingin sekali menangkap si Alexander, sebut saja si John, yang sedang mengulik pecahan kertas yang sudah dibakar sebelumnya oleh Alice. Dan terlihatlah suatu tulisan 822 dan Lion. Lalu si John menyimpulkan bahwa Alice dan Alexander akan bertemu di Gare de Lyon jam 8.22. Lalu Alice pun sedang berada di dalam kereta mencari lelaki yang mirip dengan Alexander, karena surat itu menyuruh untuk mencari yang sangat mirip dengan Alexander agar polisi percaya bahwa itu adalah Alexander. Saat sudah berjalan mencari-cari di gerbong kereta itu, Alice menemukan Frank yang diperankan oleh kakak ipar saya, yaitu Johnny Depp. Dia adalah guru matematika dengan menyukai rokok elektrik atau sekarang disebut mod vape atau ya begitulah, kebul intinya. Lalu Alice dan Frank pun di sana mengobrol lebih jauh. Namun ada orang-orang yang memantau di dalam kereta dan Frank mengetahuinya lalu bertanya. Namun Alice menampiknya dan mengajaknya makan malam di kereta dan mengajak
ngobrol lebih jauh dan lebih dalam. Padahal makan si Alice hanya memanfaatkannya hanya untuk bertemu dengan pujaan hatinya, si Alexander Pierce. Kasihan si Frank nanti bakal di prank gitu. Namanya Frank, tapi di prank. Namun si John yang mendapatkan foto Alice bersama Frank menyimpulkan bahwa itu adalah Alexander. Karena Alexander suka mengoperasi wajahnya beberapa kali untuk menyembunyikan identitasnya. Dan Frank disangka orang yang dicarinya meskipun data diri si Frank sedang dilacak kehidupannya. Tetap saja si John menyimpulkan bahwa itu adalah si Alexander. Dan anak buah si John yang sudah menunggu kedatangan kereta Alice dan Frank sudah bersiap untuk menangkap si Frank dengan dibekali hanya foto si Frank. Jadi bingung kan? Namun di kantor anak buah si John yang sudah mengetahui siapakah orang yang ada di foto itu dan dengan diiringi bersama kata-kata yang keluar dari surat yang diberikan kepada Alice oleh si John dengan kata carilah orang yang sepertiku dan buatlah mereka percaya itu aku. John pun sampai tak habis pikir kenapa harus seperti itu dan menelpon anak buahnya yang sudah standby di stasiun untuk kembali ke markas karena itu bukan Alexander Pierce. Saat anak buah si John yang langsung kembali ke mejanya dan ditanya oleh salah satu staf juga di sana dengan bertanya, oh itu sosok si Alexander Pierce, dan langsung menelpon seseorang yaitu anak buah seorang ketua mafia, sebut saja Tuan Shaw, yang uangnya dibawa kabur juga oleh si Alexander dan memberitahu bahwa Alexander berada di Venezia dan Tuan Shaw memerintahkan jet pribadinya yang sedang ada di atas udara suruh memutar balik langsung ke negara Venezia. Dan Alice yang berada di perahu karena Venezia adalah kota di atas air dan kendaraan di sana dipenuhi oleh perahu-perahu yang mengantarkan dari kelurahan ke kelurahan lainnya. Alice di sana melihat Frank yang sedang melihat peta di kertas dan mengajaknya untuk pergi bersama Alice menaiki perahu itu dan Frank pun mengiyakannya. Saat sesampainya di tujuan, Alice langsung disambut oleh seseorang room boys yang sudah menyambutnya di depan hotel. Frank pun ikut bersama Alice masuk ke dalam hotel itu. Saat Alice check-in, dia melihatkan paspornya dan langsung diberi kunci pergi ke kamarnya. Setelah pergi, dilihatkan seseorang lelaki yang melihatnya dengan tajam. Sepertinya dia adalah Alexander Pierce. Sepertinya. Saat di kamar, Alice dan Frank melihat kemewahan hotel yang sangat serba ada itu dan mewah. Di sana Frank pun santai keluar balkon dan udut pot rasa fruity, tiis. Di sisi lain, Tuan Shaw bersama anak buahnya sampai di Venezia dengan jet pribadinya dan langsung menaiki perahu lalu memberikan kode, carilah hotel-hotel mewah. Dan dia sampai menyebutkan hotel yang benar ditinggali oleh Alice yaitu Hotel Danieli. Malamnya, Alice dan Frank pergi makan malam di resto sisi danau. Mereka saling mengobrol dan saling berbincang tentang kehidupannya. Dan Frank bertanya, apakah Alice datang ke Venezia? Untuk apakah dia datang ke sana? Dia ingin bertemu dengan seseorang yang dulu pernah dicintainya dan hanya ingin bertemu dengannya. Frank pun menebaknya bahwa lelaki itu pasti sangat kaya raya karena di hotel itu terlihat barang-barang mewah yang sudah komplit untuk kebutuhan Alice di sana. Saat pulang ke hotel, Frank dan Alice melanjutkan minum Amerigold atau kawa-kawa hejo dan berbincang dan menanyakan seseorang yang mengirim buket bunga yang sudah ada di kamar itu dan pasti itu adalah lelakinya si Alice. Dan saat Alice membaca surat yang ada di bunga, itu adalah undangan pesta 2 hari lagi. Alice pun keluar balkon untuk melihat sekitar dan dia melihat ada seseorang yang sedang berada di perahu seperti memantaunya. Lalu saat Frank menghampirinya, dia langsung mencium Frank. Dan orang yang memantau itu langsung memotretnya. Kasihan si Frank dijadikan alat pancing padahal. Si Frank kan nggak tahu apa-apa ya.
Saat ciuman itu dihentikan, Alice langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintu ruangan tidurnya. Menyuruh Frank tidur di sofa, padahal si Frank udah baper dan udah celegeng. Dan mereka pun tidur masing-masing di ruangan yang berbeda. Anjay. Saat sedang tertidur, Frank yang terbangun langsung menghampiri kamar si Alice dan memeluknya hingga langsung menciumnya. Melakukan adegan pemanasan, namun itu adalah sebuah mimpi. Dia dikagetkan oleh pegawai hotel yang mengantarkan makanan ke ruangannya. Frank pun kaget dan sedikit kesal karena dia sedang bermimpi indah malah dibangunin. Dia pun pergi ke kamar Alice melihatkan bahwa Alice sudah tidak ada di kamar itu. Dan saat pegawai hotel tadi selesai dan keluar kamar, dilihatkan beberapa orang anak buah si Saw yang menahan pintu kamar si Frank dan langsung masuk. Saat kedua orang itu masuk ke kamar tidur, Frank kaget karena orang itu membawa senjata tajam dan langsung berlari ke kamar mandi. Frank pun menelpon resepsionis namun tak dihiraukannya karena tidak mengerti dengan bahasa si Frank. Frank pun bingung dan kabur lewat jendela. Dua orang tadi akhirnya bisa masuk ke dalam kamar mandi itu dan melihat Frank sudah kabur. Mereka langsung mengejarnya. Dengan adegan kejar mengejar pun dilihatkan di atas genteng. Saat sedang berlari, Frank di sana terlihat oleh polisi, anak buah si John yang juga mengintainya dan dipanggil oleh Alice yang sudah pulang dan dari perginya. Frank pun terus berlari karena ada orang yang mengejarnya. Polisi di sana menelpon John bahwa si Frank dikejar oleh beberapa penjahat dan akan membunuhnya. Namun si John menyuruhnya untuk tetap mengawasi si Alice karena si Frank hanyalah umpan untuk mereka agar tidak fokus kepada si Alice. Saat Frank sudah terpojok, dia akan melompat namun dihalangi oleh polisi lokal agar jangan melompat dan bunuh diri. Dia tidak ada pilihan lain karena penjahatnya sudah semakin dekat. Dan dia akhirnya melompat dan tidak sengaja mendorong polisi lokal itu hingga terjebur ke sungai. Dan Frank pun di sana tertangkap oleh kepolisian lokal. Saat dimasukkan ke dalam sel, Frank malamnya dipanggil keluar karena sudah ada penjamin. Namun Frank diborgol di perahu agar tidak kabur. Dan ternyata polisi itu disogok oleh anak buah si Saw. Dan si Frank dibeli oleh anak buahnya si Saw itu. Namun saat polisi itu menghitung uangnya karena dia tidak percaya, ada Alice yang menutup wajahnya melewat dengan perahu lainnya dan melemparkan tali tambang ke perahu yang Frank ada di atasnya. Frank pun langsung mengikatkan perahunya oleh tali yang dilempar tadi. Saat polisi itu menyuruh bahwa Tuan Alexander sudah milik kalian, di sana perahunya langsung tergusur. Saat akan ditembak, mereka tidak jadi karena Tuan Saw menginginkan Alexander dengan keadaan hidup. Aksi kejar mengejar pun terjadi lagi. Anak buah si Saw yang berlari ke gang dari gang ke gang gitu karena nggak ada perahu. Tapi saat salah satu anak buahnya itu berhasil melompat ke perahu si Frank dan si Frank juga melompat tapi ditangkap jadi berdua. Melompat ke dalam air, Frank di sana berhasil menendang anak buah si Saw hingga tertinggal. Frank pun selamat ditarik oleh si Alice. Tuan Saw yang sedang mengukur baju di sebuah kasino, dia kedatangan anak buahnya yang tadi mengejar Frank. Mereka disuruh masuk dan mereka menjelaskan Frank yang menurut mereka Alexander berhasil melarikan diri. Tuan Saw pun tidak terima dan langsung menyekek anak buahnya itu hanya dengan meteran baju hingga dai. Anjing kejam. Tuan Saw ini kolot-kolot kejam ya. Emang mafia sih. Di sisi lain, Alice yang mencoba membuka borgol si Frank dan Alice langsung mengantarkan Frank ke pelabuhan airport karena menurutnya dia sudah terlalu jauh membawa Frank ke kehidupannya dan memberikan paspor dan uang di tasnya. Lalu Alice pun pergi menggunakan perahu itu. Namun Frank terlihat sedih karena dia sudah menyukai Alice. Cinta tidak selamanya indah, Fajar. Biar tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Ya Allah, ya Allah.
Alice yang masuk ke daerah militer di sana masuk dengan kode dia seorang agen polisi. Dia di sana ternyata bertemu dengan si John dan John berkata bahwa kedok Alice sudah terbongkar. Jadi ternyata mengapa Alice selalu diikuti karena dia adalah kekasih dari Alexander. Padahal sebelumnya ditugaskan untuk mencari tahu bahwa Alexander di mana beradanya dan menjadikan Alice sebagai umpan bagi kepolisian si John. John di sana melobinya untuk menyerahkan si Alexander secepatnya dan membawa-bawa selera pria si Alice bahwa seleranya udik seperti si guru matematika si Frank, dan Alice akan memberitahu Alexander ada di pesta malam nanti. John di sana ingin Alice memakai penyadap. Malamnya Alice yang datang ke pesta dia langsung disambut oleh seorang pria dan John memantau dari kejauhan. Namun Alice pergi ke keramaian dan pria itu yang disangka Alexander menghampirinya dan memberikan surat yang diikuti oleh Alice dan John dengan pasukannya. It's Pierce. Namun ternyata saat Alice sedang mengejar pria itu, ternyata ada Frank yang ada di hadapannya yang mengagetkan Alice. John pun di sana langsung memerintahkan untuk menyingkirkan si Frank. Frank yang menghalangi si Alice terus-menerus dan mengajaknya dansa. Lalu mereka mengobrol apa yang dikatakan Frank bisa masuk ke pesta itu adalah dia ingin mengawasi istrinya. Saat setelah selesai, Alice pun meninggalkan Frank dan Frank pun ditangkap oleh anak buah si John dan ditenggel angena habak. Dan saat Alice pergi keluar, dia membuka suratnya. Ada kunci dan sebuah alamat. John yang penasaran mendiamkan Alice dengan strateginya dan saat menaiki kapal dia menyebutkan alamatnya. Lalu John memerintahkan semuanya bergerak hingga meminta penembak jitu di setiap titik. Alamat itu adalah Fundamenta San Giacomo 23. Edan bahasa orang. Baca. Saat kapal itu melaju, ada juga orang-orang yang sedang menunggunya dan membuntutinya. Itu adalah orang-orang si Tuan Shaw dan langsung mengikuti Alice kemana dia pergi. Frank yang dibawa ke kapal si John, dia ditanya-tanya seolah-olah dia Alexander Pierce. Namun Frank di sana mengok dan tidak tahu apa-apa. Namun saat ditanya-tanya, John dikagetkan oleh anak buahnya bahwa kapal Alice diikuti oleh kapal lain. John di sana tahu bahwa itu adalah Reginald Shaw dan menyuruhnya jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat dan menyuruh membawa penerjemah. John pun di sana menanyai lagi si Frank dan menjelaskan bahwa dia adalah Alexander yang dioperasi plastik dan menghabiskan uangnya yang di Swiss untuk operasi itu. Saat Frank menghulang, John tertawa dan semua itu hanyalah gurauannya karena dia tahu bahwa dia adalah si Frank, orang yang telah menggagalkan operasinya 2 kali dan akan menahannya setelah semuanya selesai. Setelah sampai tujuan, Alice pun langsung menuju kamar yang dibuka oleh kunci yang sebelumnya dia terima di surat itu. Namun sayang, dia diikuti oleh Shaw dan anak buahnya. Alice di sana terkejut dan Shaw juga menceritakan siapa Alexander itu. Dia dulunya adalah tangan kanannya si Shaw yang berkhianat dan membawa kabur uangnya. Shaw pun mengancam Alice yang akan dibunuhnya. Shaw juga tahu Alexander tidak akan datang, namun dia membentak Alice untuk mengakui di mana berangkasnya. Namun Alice yang memang tidak tahu, dia hanya bilang, "Ya tidak tahu." Dan di sana Shaw pun kesal hingga membantingkan lemari buku dan menjengkut Alice untuk mengatakan di mana berangkasnya. Terus menerus menanyakan berangkas naon berangkas korupsi. John dan anak buahnya menunggu aba-aba untuk menembak si Shaw dan anak buahnya. Penerjemah bilang bila 5 menit lagi tidak diberitahu, Alice akan dibunuhnya. Namun saat Alice akan disikat oleh pisau,
Dia melihat gambar medali dan semua orang melihatnya seakan-akan di sanalah letak berangkasnya. Shaw pun menghampiri, membuka medali itu dan benar itu adalah berangkasnya. Namun harus menggunakan kode. Namun saat menegangkan, si penembak jitu melihat pergerakan di sisi lain. Dan John mengatakan, itu sangat mirip denganmu seperti si Frank maksudnya. Namun saat melihat Frank di sana, dia sudah kabur dan benar saja itu adalah Frank. John pun kesal, celeno si Frank teh. Jadi melepaskan diri padahal si Frank itu teh. Alice pun di sana disuruh untuk membuka kodenya, namun Alice tidak tahu. Shaw yang tetap saja menyuruh membukanya dan menyuruh Alice mencobanya dengan diancam pistol di kepalanya. Tetap saja Alice menekan kode yang salah. Namun saat akan menekan lagi di sana mereka dikagetkan oleh Frank. Shaw bertanya bahwa siapa dia. Frank mengaku dia Alexander Pierce dan mengoperasi wajahnya. Lalu suaranya diimplan hingga berubah. Shaw pun menyuruhnya untuk membuka berangkas itu. Di sisi lain, penembak jitu pun ingin menembak karena Alice terancam. Namun John menyuruhnya diam. Dengan diiringi suara I love you dari Alice, John yang akan membuka berangkas itu dan detik-detik menegangkan datanglah Chief Inspektur Jones. Menyuruh semuanya menembak dan penembak jitu di sana langsung melesatkan pelurunya ke orang-orang Shaw dan mereka pun terkapar semuanya termasuk si Shaw. Alice dan Frank pun selamat dengan datangnya John dengan wajah kesal dan Alice pun melepaskan alat penyadapnya lalu berterima kasih kepada Inspektur Jones yang membatalkan skors dan pekerjaan Alice. Di sisi lain ada suara dari anak buah si John di walkie-talkie yang berhasil menangkap Alexander Pierce. Lalu John dan semua polisi yang ada di sana langsung bergegas mendatanginya. Ternyata faktanya Frank yang bertanya apakah benar Alice mencintainya dan mencintai si Alexander. Alice mencintai keduanya saat ini. Dan ternyata berangkas itu dibuka oleh si Frank dan dia adalah si Alexander Pierce yang merubah wajahnya menjadi seperti si Frank yang nggak tahu Frank aslinya mah di mana ya. Anjing, plot twist. Ternyata kita semua diprank oleh si Frank. Dan saat John menangkap Alexander dan menginterogasinya, dia hanyalah seorang turis yang dibayar untuk mengirimkan surat ke Alice. Dan ternyata si John diprank. Padahal mah Frank asli teh si Alexander. HDI film. Saat mereka kembali ke berangkas itu dan dibom berangkasnya, ternyata hanya ada cek yang bertuliskan 774 juta yang pasti palsu. John pun kesal yang sangat. Namun Inspektur John hanya tersenyum. Saat John bertanya apakah kejahatannya, Inspektur mengatakan bahwa dia adalah buronan yang membawa kabur uang dari penjahat yang penjahatnya sudah tewas, yaitu si Shaw. Dan Inspektur pun hanya ingin Alexander bahagia dengan selera wanita yang bagus. John pun semakin heran dan kesal yang sangat. Di akhir cerita, Alice dan si Frank atau Alexander asli pergi menaiki kapal dan menanyakan mengapa menghabiskan 20 juta dolar untuk operasi plastik dan memilih wajah itu. Frank pun bertanya apakah Alice tidak menyukainya. Alice hanya tersenyum dan mengatakan dia menyukainya. Dan film pun selesai. Tamat. Anjir, film yang sangat menebak-nebak siapakah Alexander sebenarnya. Padahal dia adalah si Frank yang awalnya kirain hanya kenalan dan menyukai selayaknya manusia biasa gitu. Ternyata buronan 14 negara dia teh. Ya, film yang lumayan menguras otak nih guys. Ternyata orang kalau penjahat asli mah gitu caranya. Jadi kalau penjahat asli mah jago gitu. Gak ecek-ecek dia mah. Dan membuat polisi-polisi di sana dibuat bingung dan heran
siapakah Alexander asli, sehingga si John pun yang ambisinya ingin memburu dan menangkapnya pun terkecoh, padahal dia sudah ngobrol seolah-olah dia Alexander dengan si Frank. Itu adegan lucu sih. Jadi ngobrol mana itu si Alexander Pierce, padahal mah di prank, padahal mah benar itu teh. Oke, terima kasih untuk kalian sudah menonton video cerita film dari gue. Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you and see you next time.